Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman yang menonton video ini mengalami hari yang indah. Ya, kembali lagi bersama Pak Rian, guru kimia kalian di KIS. Kimia itu seru. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari materi bilangan kuantum. Tujuannya kalian mempelajari bilangan kuantum itu untuk menentukan dan mengetahui tingkatan energi dan posisi elektron pada atom. Bilangan kuantum ini adalah materi yang kalian akan pelajari setelah mempelajari mengenai teori atom mekanika kuantum serta konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Ya. Baik, kita langsung saja masuk ke materinya. Bilangan kuantum adalah bilangan berarti lebih dari satu bilangan yang dapat menentukan tingkat energi dan letak elektron valensi. Ingat, elektron valensi, jadi elektron yang di kulit terluar suatu atom. Nah, bilangan-bilangan kuantum ada 4. Yakni bilangan kuantum utama, kita langsung saja sebut bilangan utama. Kemudian bilangan kuantum azimut, azimut. Ya. Bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum speed. Nah, apa saja itu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum speed? Baik, kita akan masuk ke yang pertama terlebih dahulu. Itu ada bilangan kuantum utama, ya, disimbolkan dengan huruf N kecil. Ya, bilangan kuantum utama ini adalah bilangan kuantum yang dapat menentukan tingkatan energi elektron, ya, atau dapat juga dikatakan di mana elektron tersebut berada, di kulit mana elektron tersebut berada, ya. Baik, contoh, kita punya unsur natrium dengan nomor atom 11. Ini saya tulis dulu, menentukan tingkat energi atau kulit. Ya. Na kita konfigurasikan terlebih dahulu dengan konfigurasi mekanika kuantum. Ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Elektron valensinya adalah 3s1. Ya, berapa n-nya? N kita tulis sini sama dengan, kalian bisa lihat angka yang di depan ini, ya, yang besar 3s1 berarti n-nya 3. Contoh lagi. Kita punya atom Cl dengan nomor atom 17. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Elektron valensinya yang paling terakhir 3p5, ya. N-nya sama dengan 3, ya. Karena 3p5 kalian lihat yang di depannya, angka yang di depan 3.
Oke, satu lagi. Kita punya kalium dengan nomor atom 19. Konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, ya, 3s2, 3p6, ya. Ini baru 18, berarti 4s1. Elektron valensinya adalah 4s1 ini. Berarti N-nya yaitu 4 ya, 4s1. Jadi N-nya sama dengan 4. Oke, semoga cukup jelas. Kemudian kita akan lanjut ke bilangan kuantum yang berikutnya, yaitu bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut, azimus, ya, dengan lambang L kecil. Kita tulisnya L-nya begini ya, karena kalau seperti ini nanti dikiranya I, ya. Kuantum azimut dengan lambang L kecil. Bilangan kuantum azimut ini menandakan subkulit elektronnya, di mana subkulit tempat elektron tersebut berada. Nilai dari bilangan kuantum azimut ini hanya ada 4, ya. 0, 1, 2, dan 3. Jadi yang dinamakan oleh subkulit itu adalah S, P, D, F, ya, yang terdapat pada konfigurasi elektron. Jika kita mengkonfigurasikan elektron, itu kan nanti ada 1s2 atau 3p6 atau 3d10 atau nanti ada 6f5 misalkan. Nah, kalau misalkan nanti terakhirnya elektron valensinya ada di S, ya, katakanlah 2s2, S itu nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Atau kalian bisa mempermudah, S itu song, ya, song, kosong, berarti 0. Kemudian P, jika nanti berakhir di P, misalkan 3p6, ya, P itu nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Atau kalian bisa juga P pertama, ya, pertama kan 1 ya. Oke, untuk mempermudah hafalan kalian. Kemudian D, nanti kalau berakhir di 3d10, katakanlah nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 2, ya. Atau ya langsung saja 2, ya, D2, berarti 2 nilainya. Kemudian F, F itu nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 3. Nah, bagaimana cara mempermudahnya? 3, ya, ini kan F, berarti V3, ya. Ini saja V3, 3, ya. Jadi ada song pertama 2 dan V3, 3, ya. Oke, kita masuk lagi ke contoh seperti apa. Jadi kita punya lagi Na11, ya. Kita konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ya. Ini kan ya, berakhir di subkulit S. Berarti azimutnya L kecil sama dengan S, berarti song 0. Jelas? Oke. Kemudian lanjut lagi ke Cl dengan nomor atom 17. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Oke. Kita bisa lihat ya, berakhir di P. Berarti nilai azimutnya L sama dengan P pertama, berarti 1. Oke. Kemudian kita punya yang sedikit lebih banyak lagi, ada Fe dengan nomor atom 26. Ya. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ini sudah 20, 3d6, ya. Berakhir di D, ini ya. Berakhir di D, oke. D berarti
L kecil atau azimutnya sama dengan 2 karena berakhir di D, ya. Semoga dapat dipahami. Mari kita lanjut ke bilangan kuantum yang berikutnya, yang ketiga, yaitu bilangan kuantum magnetik. Bilangan bilangan kuantum magnetik, atau bisa juga disingkat dengan lambangnya M kecil, ya. Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan kuantum yang menentukan di mana orbital tempat elektron tersebut berada. Orbital, ya, orbital elektron. Nah, kalian harus tahu bilangan kuantum magnetik nilainya adalah min L sampai plus L, ya, min L sampai plus L. Maksudnya gimana, Pak? Oke, ya, ya, gitu. Nah, min L sampai plus L. Oke, berarti kita coba lagi unsur Na dengan nomor atom 11, ya. Konfigurasikan 1S1, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, S itu tadi bilangan kuantum azimutnya berapa? L-nya dia karena S jadi song, ya. Otomatis M-nya pasti akan 0 juga. Karena tidak ada negatif 0 sampai positif 0, ya. Jadi kalau berakhir di S pasti selalu magnetiknya itu 0 nilainya. Kemudian kita punya Cl 17, ya. Konfigurasikan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Berakhir di 3P5. Nilai magnetiknya bisa min 1, 0, atau plus 1. Nah, yang mana? Berarti kalau seperti ini kita buatkan kotak-kotak, ya. Kotak diagram orbital namanya. Ya, kita bikin 3 kotak karena kita harus sediakan tempat untuk min 1, 0, dan plus 1. Kemudian ada berapa ini? Elektron valensinya ada 5, ya. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, sesuai aturan Han harus diisi satu-satu dulu kotaknya, baru boleh berpasangan, ya, dari awal. Oke, 1, 1, 1, kemudian 1, 1 ke bawah, ya. Karena ada 3 kotak, tempat berakhir di mana elektron tersebut pengisiannya, ya. Ini kan berakhir di kotak 0, berarti magnetiknya itu 0 juga, ya. Jelas, ya, karena berakhirnya di kotak 0. Kemudian ada 26 Fe lagi, ya. Agar gampang, jadi unsurnya itu dulu, ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Betul, ya. Nah, M-nya berapa? Karena ini D, ya. D itu kan tadi L-nya azimutnya itu 2. Berarti nilainya bisa min 2 sampai plus 2. Berarti ada, kita buat dulu garis-garisnya. Min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Berarti harus ada 5 kotak, ya. 5 kotak. Nah, oke, kotaknya agak kurus, ya, tidak masalah, yang penting, ya. Kita isi 3D6, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berakhir di kotak min 2.
Berarti M-nya adalah min 2. Ya, baik. Itulah bilangan kuantum magnetik. Berarti orbital elektron valensi pada Fe itu min 2. Orbital pada elektron valensi Cl itu 0. Ya. Dan unsur-unsur lain atau atom-atom lain. Nanti yang jelas caranya mengkonfigurasikan terlebih dahulu, kemudian buat kotak-kotaknya. Kalau misalkan L-nya itu 0 atau berakhir di S, tidak perlu bikin kotak, langsung saja magnetiknya itu 0, ya. Karena L-nya sudah pasti 0. Baik, semoga dipahami. Kita akan lanjut lagi ke bilangan kuantum yang terakhir atau yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin. Baik, kita akan masuk ke bilangan kuantum yang terakhir atau yang keempat, yaitu bilangan kuantum spin, atau bisa juga dilambangkan dengan S kecil, ya. S kecil. Oke, bilangan kuantum itu apa? Dia menentukan arah perputaran elektron. Jadi elektron itu dalam suatu atom ia berputar, ya, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jadi tadi kita dari awal ada bilangan kuantum utama itu menentukan kulitnya, kemudian bilangan kuantum azimut menentukan subkulitnya lebih kecil lagi. Kemudian bilangan kuantum magnetik menentukan orbitalnya. Nah, pada orbitalnya elektron ini bergerak dan pergerakan itu bisa ke atas, bisa ke bawah, atau searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Nah, spin ini dapat menentukan perputaran elektron tersebut. Ya, bagaimana cara menentukannya? Oke, kembali lagi ya. Kita punya unsur Na dengan nomor atom 11. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ya, valensinya 3s1. Kita buat lagi kotaknya. Kotaknya berarti menghadap ke atas, ya. Karena hanya satu kan, ini menghadap ke atas, ya. Kalau menghadap ke atas, S-nya sama dengan plus setengah, ya. Nilai bilangan kuantum spin itu hanya ada dua, plus setengah atau min setengah. Kalau misalkan plus berarti searah jarum jam. Kalau misalkan min setengah itu berlawanan arah jarum jam. Berarti ini perputaran elektronnya, elektron valensi pada atom Na ini ke atas, ya, karena plus atau searah jarum jam. Baik, kemudian kalau misalkan Cl dengan nomor atom 17, kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ya. Oke, valensinya adalah 3p5. P pertama, ya. Jadi ada 3 kotak, min 1, 0, plus 1, ya. Elektronnya ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Panah terakhir menghadap ke bawah. Berarti S-nya sama dengan min setengah. Bisa? Oke, kemudian satu kali contoh lagi, ya. Ada Fe dengan nomor atom 26. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Valensinya adalah 3d6. Maka kita buat kotaknya. Karena D nilainya dari negatif 2 sampai positif 2. Di tengah-tengahnya ada min 1, 0, plus 1, ya. Oke, kita bikin kotak-kotak. Ada 5 kotak berarti, ya. Dan 6. Kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Berakhir ke bawah, menghadap ke bawah panahnya. Berarti spinnya sama dengan
min setengah, atau arah perputarannya ke bawah, atau berlawanan jarum jam. Ya, baik. Ini adalah keempat bilangan kuantum, penjelasan keempat bilangan kuantum. Lalu selanjutnya agar kalian lebih mengerti akan ada contoh soal. Contoh soal 1. Tentukan keempat bilangan kuantum dari kita punya atom Zn dengan nomor atom 30. Keempat bilangan kuantum dari Zn nomor atom 30. Berarti pertama-tama yang kita lakukan adalah mengkonfigurasikannya terlebih dahulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ya. Oke. N-nya kita bisa lihat berakhirnya di 3d10 ya. Berarti N-nya itu 3. Kemudian L-nya D2 ya. M-nya berapa? Kita harus bikin kotak dulu. Berarti kalau L-nya 2, nilai M-nya negatif 2 sampai plus 2 ya. Kita buat negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2. Oke, kita buat kotaknya. Oke, ya. Kemudian kita buat satu-satu kotak untuk setiap bilangan yang ada. Nah, ini ada 10. Berarti 1, 2, 3 kita isi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penuh. Oke. Berakhirnya di kotak plus 2. Berarti M-nya nilainya plus 2. Lalu S-nya berapa? Karena ini terakhirnya panahnya menghadap ke bawah, ya, bawah ya, maka nilainya min setengah. Bisa? Oke, kita lanjut ya ke contoh soal yang kedua. Sama keempat bilangan kuantum. Dari 18 argon ya. Oh jangan, 20 Ca. Oke ya, kita konfigurasikan terlebih dahulu. Seperti biasa 20 Ca, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 ya, berakhir di 2. N-nya berakhir di 4s2 ya. N-nya adalah 4 ya. Kemudian L-nya karena dia S maka song, L-nya 0. Otomatis M-nya 0, tapi kita tetap bikin kotaknya ya. Kotaknya berarti satu saja karena kan 0 ya. Nah ini ada 2 elektron isinya, 1, 2. Berarti S-nya karena panah terakhir menghadap ke bawah, maka nilainya min setengah. Oke, baik. Ini adalah 2 contoh soal. Nanti akan ada latihan soalnya ya. Bapak akan berikan latihan soalnya ya. Baik, teman-teman bisa mempause saja videonya untuk mengerjakan ya. Ini adalah latihan soalnya. Nah, yang ke-1, tentukan keempat bilangan kuantum Cl ya. Kemudian yang kedua,
menentukan keempat bilangan kuantum 18 argon ya. Selamat mengerjakan. Ya, selamat mengerjakan. Silakan. Baik, kemudian yang terakhir, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Apabila ada kesalahan kata atau yang keliru, mohon dimaafkan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi adik-adik dan teman-teman semua ya. Saya Marian. Terima kasih telah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.